Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman kelas 9, Ustadz menyapa pada kesempatan kali ini. Melalui video ini kita akan belajar bab 6. Ya, mudah-mudahan kita tetap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita diperintah untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Yang akan kita bahas atau Ustadz bahas di slide ini, ya, ada di bab 6. Kalian silahkan sambil disiapkan buku paketnya dan juga sambil melihat video ini. Oke. Nah, di sini Ustaz sudah siapkan beberapa ayat. Yang pertama dari surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri artinya, ya. Jadi anak sekalian, kita berbakti kepada orang tua, birrul walidain kepada orang tua itu merupakan kewajiban, merupakan sebuah perintah agama kita sebagai anak kepada orang tua. Ya, kalau perintah agama ke kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, jelas kita beribadah. Kita diperintah untuk bertakwa dan seterusnya. Nah, kemudian selain kepada Allah, kita juga diperintah untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada orang tua. Kemudian di ayat ini, di surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan atau menggandengkan, ya lebih tepatnya, antara perintah untuk tidak menyembah, ya, jangan menyembah selain Dia atau selain Allah, artinya tidak boleh berbuat syirik, dengan berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain, ya. Di sini pakai wawu, ya, wawu atof, ya. Artinya penting, ya, sama pentingnya antara menjauhi perbuatan syirik dan menghindari uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Sama, ya, perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Ya, karena jelas sekali di ayat ini Allah menyandingkan antara perintah mengesahkan Allah dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Ya, kemudian selanjutnya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, ya, dan dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya ah atau uff. Nah, berkata ah saja ini kita dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berbuat sesuatu yang lebih parah dari ah. Ya, misal apa sih? Gitu aja. Ya. Nah, nada yang berisi bantahan, begitu, membantah, terus menantang, begitu, itu termasuk dalam larangan di ayat ini. Kemudian walatan harhuma, dan juga jangan membentak. Setelah jangan kata dan juga jangan membentak. Kemudian lalu apa? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Tapi katakan kepada mereka berdua, kepada orang tua kita, qaulan karima, perkataan yang mulia. Nah, di sini kita diperintah untuk berkata yang baik
ya, jangan sampai keluar dari mulut kita kata-kata yang kurang baik, kalimat-kalimat sindiran, kalimat hinaan, ya, terus kalimat kasar. Nah, itu semua kalimat yang bisa menyakiti itu dilarang kita ucapkan, ya. Karena orang tua itu menyayangi kita dengan segala yang mereka punya, dan menjadi hak mereka kepada kita, ya, untuk mendapatkan bakti kita, hak mereka untuk dimuamalai dengan baik oleh kita, hak mereka untuk dijaga, ya, didoakan, itu semuanya menjadi hak orang tua kepada kita semuanya. Kenapa? Karena mereka telah memberikan semuanya kepada kita, memberikan tenaga, waktu, kemudian harta dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau terjadi sesuatu ketidakcocokan begitu? Kalau di sini secara spesifik disebutkan oleh Allah di surat Luqman ayat 15 ini, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, artinya diminta untuk keluar dari Islam, berbuat syirik, terus yang lainnya lah pokoknya, ya, yang itu sifatnya bertolak belakang, sifatnya itu ya tidak sesuai dengan agama Islam. Apa yang harus dilakukan? Fala tuti'huma, maka jangan engkau taati, ya, jangan engkau mentaati keduanya. Tapi tidak sampai berhenti, jangan kau taati saja, tapi wasabihuma fid dunya ma'rufa, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, ya. Jadi setelah di awal tadi kita dilarang untuk taat kalau itu perintahnya itu berkaitan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain kita diperintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini menunjukkan, ya, anak-anak sekalian, menunjukkan bahwa walaupun hak orang tua begitu besar kepada kita, tapi hak orang tua itu tidak mutlak, tapi perintah orang tua itu tidak mutlak. Artinya mutlak itu perintah yang harus dilakukan, enggak. Perintah yang mutlak itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Kita nggak bisa menawar-nawar. Ya Allah, ibuku memerintahkan aku untuk mencuri. Ini nggak bisa kita lakukan dengan berdalil perintah orang tua. Kenapa? Karena perintah orang tua bertentangan dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang untuk mencuri, sedangkan orang tua memerintah untuk mencuri. Mana yang didahulukan? Ya larangannya. Kenapa? Karena perintah orang tua tidak mutlak, tidak harus ditaati. Lalu timbangannya apa untuk menimbang itu? Maka ketimbangannya adalah selama perintah orang tua itu tidak bertentangan atau bertentangan dengan agama Islam, maka kita wajib untuk mentaati. Tapi jika bertentangan, maka kita dilarang untuk menaati, karena perintah yang mutlak itu hanya perintah Allah dan Rasulnya. Kita diperintah untuk sholat, gak ada tawar menawar. Kita diperintah untuk puasa, gak ada tawar menawar, ya. Adapun kalau orang tua seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, cuman anak-anak ini harus nanti, ya, jangan sampai kalian mengatakan kepada orang jangan taat kepada orang tua kalau kamu disuruh ini. Ya, ini tapi nanti kalau dari studi kasus ini harus dilihat secara saksama, secara detail bagaimana kasusnya, baru diambil tindakan. Ya, tidak bisa langsung diterapkan harus begini enggak, ya. Jadi untuk menjaga nama baik orang keluarga, menjaga nama baik agama dan seterusnya, gitu. Nah, ini diantara arahan dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa
kita diperintah untuk berbuat baik, kemudian dan juga tidak mentaati kepada orang tua jika perintah itu bertentangan dengan agama Islam, bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di sini disebut secara khusus yaitu berbuat syirik. Ini tidak boleh, ini larangan. Nah, di antara yang menjadi kandungan tadi ya, perintah menyembah kepada Allah itu wajib, serta menjauhi perbuatan syirik itu juga wajib. Nah, yang kedua, perintah berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban. Sebaliknya durhaka kepada orang tua ini juga haram ya. Kemudian bertobat merupakan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tadi di terusan ayatnya ya, Ustaz lupa untuk membaca. Itu ada tobat itu adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang empat, perintah dari Allah taala untuk melakukan sesuatu itu bersifat mutlak ya, sedangkan perintah dari orang tua ini bersifat tidak mutlak ya. Nah, secara lebih khusus ibu memiliki keutamaan yang lebih besar daripada seorang ayah melalui hadis Rasulullah ini. Ada sahabat yang bertanya, man ahakun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala summa man? Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summa abuka. Jadi dari Abu Hurairah ini beliau bertanya, siapa yang paling berhak mendapatkan baktiku ya. Sampai 3 kali Rasul menjawab ibumu. Kemudian baru yang terakhir ini Rasulullah menjawab ayahmu ya. Jadi di sini menunjukkan betapa besar keutamaan seorang ibu ya, karena ibu sudah mengandung kita ya secara selama 9 tahun, kemudian pokoknya merawat ya, menyayangi dan seterusnya. Cuman jangan sampai ini menjadi dalil buat kita untuk membangkang kepada ayah tapi nurut kepada ibu. Nah, itu keliru juga ya. Kita juga harus menghindari anak sekalian marahnya orang tua, ketidakridhoannya orang tua. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua ya. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan marahnya Allah pun juga tergantung marahnya orang tua. Maka dimanapun kita ya, usahakan jangan sampai lupa untuk meminta izin, meminta ridho kepada orang tua. Kalau itu kalian lakukan, insya Allah mudah kalian mengarungi kehidupan itu mudah. Tapi kalau nggak mendapatkan izin ini ya, nggak mendapatkan ridho, insya Allah mesti banyak sekali halangan-halangan yang akan kalian hadapi. Rintangan-rintangan itu pasti ada. Dan ini sudah pernah terjadi ke sesepupunya Ustadz ketika ini perempuan ya sudah kuliah di Jogja, asalnya kan Banyuwangi. Dia tidak diizinkan sama ibunya, tapi dia ngengkel begitu ya. Terus apa yang terjadi di sana itu ya gitulah, banyak yang marah ke dia, terus di kosan juga dimarahin, terus ada yang hilang, ini itu banyak seperti itu. Akhirnya dia pulang terus nggak jadi kuliah. Nah, ini pentingnya ridho orang tua kepada anak ya. Kita mendapatkan ridho kedua orang tua itu penting sekali. Jangan sampai kita punya sifat-sifat yang durhaka kepada orang tua. Di antaranya marah ya. Marah, sedikit-sedikit marah, diingatkan ini marah, dibangunkan tidur marah ya, diingatkan jangan main HP marah dan seterusnya. Ini sifat durhaka ini. Kemudian melawan. Nah, melawan kepada orang tua, diperintah ini enggak mau, minta ini melawan. Ini anak laki-laki biasanya ya, yang biasanya kurang kurang peka terhadap sifat-sifat durhaka kepada orang tua ini. Terus yang ketiga, tidak mendengar nasihat ya, menutup diri terhadap nasihat orang tua. Ini juga nggak boleh ya, maunya sendiri, maunya ingin karpe dewe begitu ya, itu juga nggak baik. Berkata tidak sopan, yang keempat ini ngomongnya membentak-bentak, nggak baik. Terus naudzubillah ya, mungkin berkata kasar dan lain sebagainya, apalagi dendam ya.
kita menaruh dendam pada orang tua, naudzubillah, itu mudah-mudahan jangan sampai ada yang terjadi di antara kita. Karena ya orang tua ya masa tega gitu ya, masa tega kita menaruh hal-hal yang buruk seperti itu kepada orang tua kita, padahal orang tua sudah memberikan segalanya kepada kita. Ya walaupun banyak kekurangan ya pasti, karena mereka juga manusia seperti kita. Tunjukkan bahwa kita anak yang baik, kita berakhlak mulia ya, mampu menyenangkan kedua orang tua. Ketika mereka melihat kita itu yang timbul di wajah mereka adalah senyum, bahagia, bangga ya. Jangan ketika orang tua melihat kita yang ada itu kesel, kemudian bawaannya sumpek dan sebagainya ya. Kita lakukan hal-hal yang membuat mereka senang, membuat mereka bahagia, kita bantu ya, dari hal yang besar sampai yang kecil, yaitu senyum ya. Senyum di muka kita kepada mereka itu sangat membuat mereka bahagia ya, senang ya dia. Jadi seperti itu anak-anak, kesenangan mereka, kebahagiaan mereka itu haruslah menjadi tujuan hidup kita. Nah, ini ada project Birrul Walidain sebagai tugas ya untuk kalian, yaitu apa? Nah, ini berkaitan dengan minuman. Satu amal baik untuk ayah dan bunda, apa itu? Yaitu kalian menyediakan minuman atau ya minuman yang disukai oleh ayah dan bundanya kalian semuanya. Nah, nanti bisa malam hari, bisa pagi hari ya, terserah. Pokoknya kalian siapkan, kalian buat sendiri dengan tangan kalian, kemudian siapkan. Gak perlu kalimat-kalimat yang yang indah, ndak. Kalau kalian tidak terbiasa, wis Pak, Bu, atau ayah bunda, ini tak bikinkan susu diminum ya, ini tak bikin kopi diminum ya, gitu ya. Ini sebagai bentuk birrul walidain ya, kita kepada orang tua. Dan terakhir ini ada istiqomah ya, kita harus senantiasa istiqomah ya, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita birrul walidain pun juga istiqomah, kemudian menjaga lisan kita yang baik-baik itu juga kita harus pelihara ya, kita jauhi dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang bisa Ustadz sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak sekalian. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Nanti untuk file PDF-nya akan Ustadz kirim, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.